Jadi dia pernah sampai seperti itu ya. Terus ibunya kan histeris ya, di kamar mayat ibunya histeris, nangis, nangis, nangis. Nah, tiba-tiba ibunya ini dengar suara, "Ma, ini di mana?" Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang storytelling ya, kisah biografi. Tapi kali ini saya akan membahas sosok yang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya kebanyakan membahas tentang tokoh-tokoh di keuangan. Ada Lo Keng Hong, Warren Buffett, ataupun ada Jack Ma. Nah, kali ini saya akan membahas sosok yang agak kontroversial. Siapa dia? Yaitu Reza Arab Octavian. Nah, kenapa sih kok saya bahas video ini? Ceritanya, kapan hari saya ada chattingan sama teman saya. Nah, dia cerita, saya udah lama nih nggak ketemu sama dia. Terus dia kan tinggal di Jakarta sekarang. Nah, dia cerita bahwa dia bekerja sama untuk mengelola warnet milik Reza Octavian ini bersama dengan Kaisang, anaknya Pak Jokowi itu. Nah, singkat kata dari cerita-cerita itu saya tertarik untuk siapa sih sebenarnya Reza Octavian ini. Saya pernah dengar, tapi saya nggak pernah nonton video YouTube yang dibuat sama dia. Akhirnya saya search tuh video-video tentang dia kan. Nah, ketika saya search pertama itu keluarnya itu video yang podcastnya si Reza ini dengan Deddy Corbuzier yang judulnya itu YouTuber gembel atau sampah kayak gitulah. Nah, terus saya play kan videonya. Ketika pertama kali saya lihat, saya tuh bingung. Kenapa? Karena ternyata si Reza ini dalam video podcastnya itu sering mengumpat ya, sering memaki-maki lah. Ya ada bahasa-bahasa kebun binatang tuh keluar semua. Nah, terus saya bingung. Tapi saya tetap lihat videonya itu sampai habis. Nah, ketika saya ngelihat videonya itu sampai habis, saya di sana menemukan bahwa ternyata Reza ini bukan orang yang cuma bisanya itu mengumpat tapi tidak ada isinya gitu loh. Ternyata dia ini juga orangnya itu sebenarnya cerdas sih. Terus dari video itu saya juga bisa membayangkan bahwa sosok Reza ini dia itu seorang yang visioner yang bisa melihat ke depan. Kenapa? Karena ada statementnya dia yang dia melihat bagaimana cara pandang dia terhadap video-video YouTube. Nah, dia nggak suka nih video YouTube itu sekarang banyak sampah-sampahnya lah, banyak konten-konten yang nggak bermutu kayak gitu. Kemudian saya juga melihat bahwa Reza ini orangnya punya prinsip ya, dimana kalau dia nggak suka dengan A ya sudah dia benar-benar nggak suka gitu loh. Dia nggak munafik lah istilahnya seperti itu. Nah, dari video si Dedi ini kemudian saya berlanjut lebih penasaran lagi untuk mencari tahu kisah hidup si Reza Arab ini. Ya, kemudian saya baca-baca kisah hidupnya, terus saya merasa bahwa ini ternyata orang yang hebat gitu loh. Yo, what up, what up, what up? Dari sana saya memutuskan, oke lah saya buat kisah biografi walaupun agak nyeleneh ya dengan dibandingkan tokoh-tokoh yang sudah saya buat sebelumnya, tapi nggak masalah. Nah, oke, sekarang kita mulai masuk ya ke video biografi dari Reza Arab ini. Nah, sebelum itu teman-teman saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, share, dan juga tekan ya tombol lonceng untuk notifikasi video saya yang berikutnya. Reza Arab ini lahir di Jakarta 15 Oktober 1987. Nah, tapi anehnya kalau di Wikipedia dia lahirnya tulisannya 87, tapi di beberapa video dia tulisan lahirnya itu tahun 90. Nah, saya kurang tahu pasti ya detailnya. Cuma menurut saya pribadi kayaknya sih yang 87 itu yang betul. Orang tuanya ketika dia lahir itu sudah berpisah. Jadi dia dari keluarga broken home. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Nah, diceritakan juga waktu kecil si Reza ini ternyata lahirnya itu prematur. Jadi usia 7 bulan dia sudah lahir. Dan juga dia punya kelainan jantung semenjak kecil ya. Nah, karena hal itu kondisi fisik si Reza ini lemah. Nah, akhirnya dia sering di rumah dan sering bermain game. Ayo. Kayak gitu. Cuman ibunya nggak marahi dia kalau main game karena ibunya tahu bahwa kondisi si Reza ini kan memang beda dengan anak lain. Dia ada ya lemah lah kondisi fisiknya. Nah, si Reza akhirnya main game mulai dari Nintendo, PlayStation, Sega. Nah, saya dulu sekecil pun juga suka main game.
Ibunya pun mendukung si Reza ini dengan dia suka belikan CD buat si Reza ini untuk main. Nah, ada suatu kisah menarik ketika si Reza ini waktu masih kecil, dia itu mengalami demam yang sangat hebat ya. Dia menggigil demam, akhirnya sama ibunya itu dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ternyata setelah diperiksa, Reza ini divonis punya komplikasi. Dia punya komplikasi penyakit. Dari pertama kelainan jantungnya itu kumat, terus yang kedua dia kena demam berdarah, terus tekanan darah rendah sama lambung bocor. Jadi 4 penyakit itu menyerang dia sekaligus saat itu juga. Nah, terus akhirnya si Reza ini kan diobati di rumah sakit. Namun dia sempat juga disuntik dan sempat juga itu sampai koma sampai dokter tuh pakai alat yang nyetrum tuh, ya yang jedus lah itu. Si dokter tuh sampai pakai alat itu. Tapi Reza kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jadi si Reza Arab ini waktu kecil itu sudah pernah dinyatakan meninggal sama dokternya. Terus akhirnya dia ditutup kain putih itu, terus dibawa ke kamar mayat, bayangin. Jadi dia pernah sampai seperti itu ya. Terus ibunya kan histeris ya, di kamar mayat ibunya histeris, nangis. Nah, tiba-tiba ibunya ini dengar suara, "Ma, ini di mana?" Wah, ibunya kan kaget kan, bingung kan, lah ini di kamar mayat, horor Pak. Tiba-tiba kok ada sini suara-suara seperti itu. Dia dengar lagi, "Ma, ini di mana?" Terus pertama ibunya ini nggak percaya, dia pikir ini pasti halusinasi lah, aku lagi ngigau ini. Ternyata ada suara lagi, "Ma, Caca lagi di mana?" Nah, Caca itu mungkin panggilan kecilnya si Reza itu ya. Mendengar suara yang kedua, ibunya langsung kaget, mencetat gitu ya. Terus dia buka kainnya itu. Dia buka, ternyata si Reza ini matanya sudah membuka kembali. Mungkin Reza ini pakai aegis ya. Jadi habis meninggal bangkit lagi. Nah, itu kisah yang menarik sekali ya. Terus ibunya kaget, dia langsung lari keluar. Dia panggil itu dokter. Nah, dokternya pun ibunya kaget, dokternya lebih kaget lagi. Kenapa ini? Terus dia ngelihat si Reza, terus diperiksa. Amazingly, si Reza itu dinyatakan sembuh total. Dari semua penyakitnya itu sudah hilang kayak gitu. Nah, itu adalah suatu kejadian yang fenomenal sewaktu Reza ini masih kecil ya. Nah, atas kejadian itu, bangkit dari kuburnya si Reza itu merubah Reza yang dulunya itu culun, pendiam, introvert, itu berubah total. Dia jadi orangnya gaul, funky. Terus ini saya baca ya dari artikel itu, dia juga jadi playboy kayak gitulah. Jadi berubah total kehidupannya. Nah, singkat kata, sewaktu si Reza akhirnya kan dia kembali lagi ke rumah dan hidup seperti normal lagi. Terus sewaktu si Reza ini lulus SMA, ibunya ini memutuskan untuk pindah ke luar Jakarta. Tapi si Reza ini gak mau ikut sama ibunya. Jadi dia tetap ingin stay di Jakarta. Oh ya, untuk info aja, si Reza, saya mencoba mencari tentang sosok ayahnya Reza. Tapi kayaknya Reza ini kurang suka lah dengan ayahnya. Kenapa? Karena sewaktu ayahnya sebelum meninggal itu sebenarnya ingin membagikan warisan ke Reza. Tapi sama Reza itu ditolak. Dan ada salah satu video YouTube di mana dia diwawancarai oleh sama Deddy Corbuzier, dinyatakan bahwa Reza bilang bahwa aku ini nggak punya bapak lah. Seperti itulah kurang lebih. Jadi saya nggak akan membahas lah. Jadi lu nggak pernah ketemu? Pernah pas udah umur 8-9 tahunan pernah ketemu. And then? Terus? I don't give a fuck, dog. I don't give a fuck. Loh, tapi kan umur 89 pada saat ketemu nggak mungkin pemikirannya seperti sekarang dong. Pada saat Enggak begitu. Oh ya? Ya, gue udah tidak peduli dari gue sudah bisa berpikir. Gue tidak peduli, gue tidak butuh kasih sayang dari dia. Rasanya apa juga gue tidak tahu. Nah, ketika si ibunya sudah pindah dari Jakarta, Reza kan tinggal sendirian. Akhirnya dia pun mau nggak mau harus bekerja untuk menghidupi dirinya kan. Nah, berbagai pekerjaan pun dilakoni oleh si Reza. Pertama, dia pernah jadi tukang ojek. Nah, selain itu dia pernah menjadi juga untuk jual kosmetik kelilingan, door to door, nawari satu persatu. Bayangan saya sih mungkin dia ikut MLM ya, karena kosmetik
nawarin kosmetik kelilingan door to door itu biasanya MLM. Terus yang ketiga, dia juga pernah menjadi operator warnet. Nah, di profesi yang operator warnet ini, Reza bertemu dengan sosok yang bernama Edo Zell. Siapa sih Edo? Edo ini adalah seorang YouTuber juga saat ini. Tapi sewaktu dulu ketemu dengan Reza di warnet itu, Edo ini kerjaannya itu sebagai MC. Kayak gitu. Nah, si Edo ini mengajari si Reza bagaimana cara menjadi MC. Selain itu, si Edo juga mengajak si Reza untuk membuat video sama-sama dengan teman-temannya. Kemudian videonya ini diupload ke YouTube. Nah, itu awal karir si Reza mengenal dengan dunia YouTuber ya. Awal mulanya dari sana. Kemudian si Reza ini suatu saat melihat video orang yang sedang bermain game diupload di YouTube dari luar negeri. Nama channelnya itu PewDiePie. Nah, si Reza ini kaget. Kenapa? Karena subscribernya itu sampai puluhan juta gitu loh. Sampai salah satu subscriber terbanyak di dunia. Padahal isi channelnya itu cuma orang main game sambil ngomong-ngomong, sudah terus diupload ke YouTube. Seperti itu doang channelnya. Berangkat dari sana, si Reza terinspirasi dan loh, aku ini kan juga suka main game. Ya udah, aku pun bisa lah melakukan hal yang sama. Akhirnya dia membuat channel YouTube-nya sendiri, yaitu channel yang dia bermain game kemudian diupload di YouTube. Itu awal karir Reza sebagai YouTuber gaming. Nah, ketika pertama kali dia masuk ke dunia YouTube ini nggak langsung mulus ya. Dia sempat bercerita bahwa dia sampai ngeprint kayak brosur gitu, kayak selebaran. Terus ketika ketemu orang dikasihkan, ini loh aku punya channel YouTube, tolong di subscribe, tolong ditonton ya, seperti itu, sampai seperti itu. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Nggak ada orang yang subscribe ataupun nonton video si Reza dari cara selebaran itu. Itu dia pernah cerita seperti itu. Nah, pertama-tama dia membangun karir nggak langsung cepat, tapi si Reza ini cepat sekali belajar. Kalau menurut saya sih dari kisah hidupnya, Reza ini orangnya cerdas gitu loh. Dia cepat sekali belajar dan YouTube-nya ini channelnya makin lama itu makin ramai. Kayak gitu. Channel YouTube-nya ini punya trademark, yaitu ketika Reza bermain game, dia ini sambil ngoceh-ngoceh kan, sambil sukanya itu maki-maki. Koin. Open Gangnam Style. Nah, orang-orang yang ya mungkin habis pulang kerja pening lah ya, terus ngeliat videonya ini mungkin merasa terhibur gitu loh, seneng karena ini lucu, dianggap wah ini video konten yang lucu gitu dan menarik. Tapi banyak juga hater dari si Reza Arab ini. Jadi orang-orang yang nggak suka pun ada cukup banyak ya, saya lihat itu di artikel-artikelnya. Nah, dia terus mengembangkan channel YouTube-nya sampai dalam waktu 1 tahun dia sudah mempunyai sekitar 10.000 subscriber. Dan dia masuk ke dalam YouTube Rewind Indonesia pada tahun 2014. Jadi hanya dalam waktu 1 tahun saja. Nah, YouTube Rewind itu apa sih? YouTube Rewind itu adalah kompilasi video-video YouTube dalam waktu 1 tahun diambil. Jadi misalnya kayak video yang paling banyak dilihat, video musik yang paling banyak didengar, terus video pendatang baru yang paling banyak dilihat, dan ada macam-macam kategorinya. Nah, itu dinamakan YouTube Rewind. Reza ini termasuk salah satu di antaranya di tahun 2014 itu. Nah, karir Reza di YouTube itu nggak sampai di sana, dia terus mengembangkan hingga pada tahun 2016 si Reza ini sampai mendapat penghargaan tuh di Korea Selatan. Bayangin ya, dari seorang yang bukan siapa-siapa sampai dia bisa dapat award di Korea Selatan. Nah, awardnya apa? Sebagai YouTuber channel gaming terbaik di Indonesia di tahun 2016. Nah, karir si Reza itu terus melejit ya dari 2014, 2016 sampai puncaknya itu di tahun 2018. Di mana subscribernya itu mencapai 2 juta lebih subscribernya. Income yang didapatkan dari YouTube pun sampai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Nah, seperti itu dia membangun channel YouTube gamingnya sampai sukses. Yang lebih fenomenal lagi, ini yang membuat saya ketika membaca
kisah dari Reza ini sampai sampai kagum lah. Dia ketika ia ada di puncak karir, dia menutup channel YouTube-nya itu. Bayangin teman-teman. Jadi channelnya itu sudah dia susah-susah rintis dari 0 sampai 2 juta subscriber, kemudian ditutup tuh. Income-nya padahal ratusan juta sudah setiap bulan dari channel itu. Siapa sekarang yang berani? Kita bangun bisnis kita udah berjaya terus kita tutup. Nah, ketika ditanyain kenapa kok ditutup, dia sempat bercerita bahwa dia ingin rehat dulu dari dunia media sosial lah. Dia ingin belajar di bisnis yang real, seperti itu. Nah, ada beberapa yang merasa kurang puas lah dengan jawaban si Reza ini. Sampai akhirnya channel yang sudah ditutup itu akhirnya didonasikan oleh Reza Arab ke yayasan kanker anak-anak yang bernama Rumah Anyo. I will give this channel, I will give this spaceship that I've been built for 5 years to the Cancer Kids organization. So gua akan kasih channel ini tulus ke Yayasan Anyo Indonesia. Nah, di sini saya lihat bahwa ini orang hebat ya. Dia berani untuk naik level gitu. Kan banyak orang yang kalau sudah satu bisnis, dia bisnisnya berhasil, dia susah. Kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, dia jadi bingung mau ngapain lagi. Nah, si Reza ini enggak. Bisnisnya sengaja ditutup sendiri nih, bukan karena musibah loh, tapi dia memang menutup bisnis ini dan dia men-challenge dirinya untuk membuka bisnis yang lain. Seperti itu. Itu saya lihat bahwa ini sosok yang benar-benar hebat sih menurut saya pribadi ya. Apalagi channelnya itu disumbangkan untuk sosial ya, untuk yayasan kanker anak-anak. Nah, sesudah dia menutup channelnya, akhirnya dia memulai untuk berbagai bisnis. Salah satu bisnisnya yang pertama itu adalah e-sport management. Jadi dia punya tim yang bergerak di bidang e-sport, electronic sport. Jadi dia mempunyai tim di mana timnya itu bermain game, ikut-ikut lomba seperti itu. Dan dia memfasilitasi seperti dibuatkan untuk base campnya rumah, dikasih fasilitas di mana timnya itu bisa latihan di rumah tersebut. Itu salah satu bisnisnya. Kemudian dia juga mempunyai grup musik yang bernama Weird Genius. Nah, grup Weird Genius ini dia menggandeng dengan Eka Gustiwana yang pertama. Nah, Eka Gustiwana mungkin teman-teman masih ingat dulu ada yang terkenal itu Eyang Subur itu loh. Dengan lagunya yang demi Tuhan, demi Tuhan. Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. Morning to you. Why are you gay? Nah, itu yang mengarang si Eka Gustiwana. Dia berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dan juga satu teman namanya Gilbert. Sorry, salah. Temennya yang satunya namanya Gerald. Nah, Weird Genius ini pun grup musik ini pun sukses ya. Dia ada merilis satu lagu yang berjudul Lati. Nah, itu saya lihat itu viewernya sampai 80 juta. Yang nontonnya sampai 80 juta kali gitu loh. Dan ketika saya lihat videonya, ini memang standarnya sudah internasional lah. Bukan video klip kayak kayak yang amatiran, enggak. Ini sudah sangat bagus sekali levelnya. Dan terbukti banyak juga penggemar Weird Genius ini yang berasal dari luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, bayangin ya, dari OP warnet dia bisa transformasi sampai mempunyai grup musik Weird Genius yang benar-benar sukses juga. Seperti itu. Terus dia juga mempunyai bisnis di pakaiannya, clothing. Dia kasih nama itu Your B Apparel. Nah, itu menjual kayak pakaian-pakaian, baju-baju, jaket-jaket yang ada tulisan-tulisannya seperti itu. Terus dia juga punya cafe Triangle di Malang. Triangle atau Triangle ya namanya. Terus dia juga punya klub malam Shelter di Bandung. Ya, klub malamnya itu di Bandung, Shelter. Dan dia juga punya warnet. Nah, warnet ini yang
yang teman saya itu bantu untuk kelola ya, yaitu Tokyo Gaming Space, di mana si Reza ini kongsian dengan Kaisang, anak dari presiden kita Jokowi. Nah, berbagai bisnis pun itu dijalani oleh si Reza, dan kebanyakan itu pun bisnisnya pun sukses gitu loh. Nah, dari sana mungkin kita bisa belajar ya, bahwa Reza ini sosoknya itu pantang menyerah. Dia berani mengambil resiko. Nggak banyak loh. Jujur saya benar-benar kagum lah ketika dia berani menutup channel YouTube-nya dan memulai bisnis lagi dari nol. Itu saya benar-benar salut sih. Karena nggak banyak lah saya ketemu orang yang berani melakukan hal yang seperti itu. Terus dia ini, selain itu kita bisa belajar bahwa dia ini mau belajar dan cepat sekali belajarnya. Dari bagaimana mengembangkan YouTube, terus dia mempunyai bisnis pakaian, warnet, tim e-sport segala macam. Dan dia pun setahu saya ada di videonya itu, dia ini suka dengan investasi gitu loh. Jadi dia nggak cuma bisa berbisnis, tapi dia juga pintar mengelola uang. Kenapa? Karena ada satu video yang saya lupa itu videonya membahas apa, tapi intinya ada yang di masa pandemi COVID ini banyak artis-artis itu yang sampai jual mobil, jual rumah. Nah, si Reza ini malah enggak gitu loh. Dia malah dengan kondisi keuangannya itu malah oke. Nah, dia cerita bahwa oh ya, itu mungkin kesalahan dari pengelolaan keuangan oleh artis-artis lain. Nah, dia puji Tuhan ternyata sangat pintar lah untuk mengelola keuangannya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari ya dari sosok Reza ini, bagaimana transformasinya dia dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang pebisnis yang sukses, multi talenta lah kalau saya bisa bilang. Nah, cukup sekian ya teman-teman videonya. Kalau teman-teman mendapat inspirasi dari kisah biografi si Reza ini, teman-teman bisa subscribe ataupun share ke teman-teman yang lain, supaya mungkin teman-teman yang melihat ini bisa juga ikut termotivasi dengan kisah hidup si Reza Arab ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih, see you guys.